นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาเสวนาจะภารนังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมันติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะสักกจังธัมโมโสตโพติ kepada saudara sedama yang berbahagia, sudah waktu yang kita harus perjuangan untuk bertambah kesadaran, tambah kebajikan. Karena antara semua tidak luki daripada batin kita luki. Misalnya, kalau kita tidak konsen untuk isi dhamma dalam hati kita, kadang-kadang hati kita ini di luar daripada jauh. Orang yang banyak timbulkan masalah pikiran, ternyata bukan masalah pikirannya, masalah pikirannya nggak pulang-pulang. Tahu nggak? Masalahnya pikirannya nggak pulang-pulang. Aidek rumah nggak ada yang jaga, nanti teriak, maling masuk rumah saya lah, barang saya kenapa kok cepat tua, rumah saya kenapa cepat rusak, 1000 masalah. Ternyata masalahnya adalah orang tidak pernah ada di rumah. Kalau orang tidak ada di rumah, masalah cepat sekali ada. Dan kalau kita punya rumah, lalu tidak yang jaga, rumah itu cepat rusak tidak? Kita bisa perhatian nggak bangunannya, yang setelah bangun luko banyak loh mau dijual. Kalau yang samping sudah punya orang, tidak rusak, usia sama. Kalau satu sisi tidak ada orang, cepat rusak tidak? Bocorlah ini, nggak tahu, pokoknya usianya pendek. Rumah itu akan kuno, akan jatuh harganya. Beli juga nggak bagus. Sampai lama-lama, kalau orang nggak pakai, ya apa boleh buat kalau setan mau pakai. Lama-lama rumah itu jadi ketakutan orang. Ya, sama sekali. Kalau kita batin kita tidak ada di badan, harga juga jatuh juga. Harga diri hilang. Perhatian nggak? Kalau hati kita jatuh atau hati kita tidak ada sama kita, nanti dengar aja, nanti dibilang aku hidup itu tidak ada artinya. Nah, mulai hidup ini buat apa begini? Kenapa? Karena batin dia tidak ada sama dia. Akhirnya manusia harta hilang. Dia tidak lihat manfaat untuk diri sendiri. Maka kalau orang timbulkan kesadaran terus, seperti saat pagi ini mendengarkan Bante Calama, ini rumah bagus, rumah ada orang, ketok-ketok pintu juga pasti ada yang buka. Dan dulu Bante ketok-ketok pintu di Pondok Indah, pintu. Waktu itu sedang heboh tentang ada sebuah rumah bagus, rumah itu mewah, tetapi ada orang dalam itu kena dibunuh semua. Akhirnya tiba-tiba rumah itu langsung rusak. Rusak nggak apa-apa, tapi masalahnya itu selalu katanya siapa yang lewat pasti ada lihat makhluk-makhluk gitu loh. Pernah dengar nggak rumah di Pondok Indah waktu itu? Asal mau tanya kita, benar nggak di situ ada makhluk? Benar tidak? Ada bukti nggak?
Benar ada bukti nggak? Lihat pagi atau malam. Yang kita lewat pagi, masa ada makhluk? Nah, percaya tidak? Bante pernah ada di dalam itu. Ini bertanya yang kedua. Kalau kita nih yang bilang benar di rumah pondok ini itu ada makhluk, yang omong itu numpang lewat di badan, lewat di jalan saja bilang ada. Saya ada di dalam. Lebih bukti siapa? Lebih bukti siapa? Bante lebih bukti. Bante bilang tidak ada. Kenapa? Saya ada di dalam. Nah, waktu itu tahu nggak? Kalau saya bisa cari surat itu, mana tahu sekarang sudah jadi cetia itu. Kadang-kadang itu mau jual murah kalau setan. Mau beli sama setan juga nggak enak hati. Orang milik kan sudah mati. Mau beli sama siapa yang bilang murah-murah? Omong-omong, rumah siapa yang ada setan jual murah, ada nggak sih? Tolong kasih kabar dong. Pastilah. Kenapa? Orang banyak juga. Rumah banyak masalah. Adalah rumah tidak ada orang. Badan kita banyak masalah. Karena badan tidak ada batin. Paham nggak dua contoh ini? Kenapa kita banyak masalah? Karena pikiran kita nggak pernah ada sama kita. Pikir sampai nggak pulang-pulang. Gitu loh. Akhirnya bilang, kenapa ya badan aku aneh-aneh? Tolong deh. Kalau ada selalu ada di rumah, tamu datang, maling datang, pasti ketemu deh. Betul tidak? Maka sekali itu apa yang datang ke badan kita itu selalu tanya Bante, badan saya kunang-kunang apa sih? Badan kamu sendiri kan nggak tahu. Berarti dia itu pikiran itu kemana itu? Ke Jepang kali? Nggak pulang-pulang, buang ke laut kali? Tolong perhatian dia. Kenapa nilai sendiri itu hilang? Berarti inilah dia main-main pikiran tanpa kesadaran. Nah kan? Kenapa? Beda loh. Kalau kita ada objek dalam batin kita. Kalau ada objek dalam batin, mata kita ini ya, setelah lihat dia akan laporan ke batin. Betul tidak? Tapi banyak sekali setelah melihat mau lapor ke batin, batin nggak ada. Dia sibuk tentang bayangan apa cita-cita dia sampai langit. Di mata itu lihat mau laporan pulang balik seperti komputer yang tidak bisa dibuka gitu. Pulang balik nggak bisa dibuka karena batin tidak ada. Mata setelah lihat yang indah mau kasih tahu bunga warna itu bagus loh, mau laporan ke batin. Batin tidak peduli, batin tidak. Akhirnya ya bunga itu hilang. Nah, akhirnya merasa mata aku percuma, lihat apa juga nggak indah. Nah, berarti artinya diri sendiri itu akan nilainya mahal pada waktu ada sama diri sendiri. Nah, maka coba diperhatian. Kenapa kita dengarkan ceramah hanya 30 menit, 40 menit? Kok bisa mengerti? Istri omong pagi sampai malam kok nggak ngerti-ngerti? Omong apaan? Betul nggak? Omong apa coba? Pagi sampai malam. Tanya istri kamu omong apa? Nggak tahu dia. Waduh, kalau saya ceramah pagi sampai malam, lumayan bagus loh. Lumayan bagus. Nah kan? Berarti ada yang kita batin ada. Sekarang itu mudah-mudahan batin ada di sini. Tapi ada juga yang pada Bante ceramah bayangan rumah, bayangan urusan yang lain. Pastilah pada waktu Bante sampaikan itu, waktu itu tidak nyambung jadi putus. Waktu yang putus itu tidak artinya, tidak ada manfaat, gitu loh. Bante juga paham hal ini. Kadang Bante terima undangan kadang-kadang satu hari. Ada juga sampai 6 tempat ceramah. Nah, tempat
Pertama, yang kedua itu semangatnya. Dan tetapi masalah juga. Tapat pertama begini, semangat. Ada juga pulang dari luang AC, masuk ke rumah tukak langsung. Waduh, luang asap. Luang asap. Makan siang di mana? Di rumah tukak. Waduh. Dengan capek-capek. Nanti sorry ya, waktu nggak ke Bulu, makan di sini aja ya. Beli makanan, taruh di samping peti, suruh saya makan, tambah capek banget. Nah, akhirnya mahalu makanan, mata kok ada manyat, aduh, tambah lemat, aduh masih ada 5 undangan lagi, tenaga ada 5 mana ya? Nah kan, makan di samping manyat lagi, aduh, nah kan, kadang-kadang sampai undangan keempat saja. Bukan calama, pimpin baca berita. Saya pimpin baca berita. Baca-baca biasa kan tutup mata supaya konsen. Tutup mata. Lama-lama baca. Kok suara saya hilang sendiri. Diam aja. Akhirnya kan baca berita kan ada yang baca lalu sudah selesai harus baca yang lain-lain gitu. Saya diam aja. Pikuk yang kedua. Pantai. Kan diam lama kan umat juga lihat. Saya tidur loh. Saya tidur. Konsen banget kan, capek badan baca berita. Saya pikir mungkin ada suara yang lain, saya nggak baca juga nggak apa-apa lah. Nah. Baca. Saya tenang diam. Setelah diam kan, biasa kalau mau baca yang lain kan tentu mulai dulu kan. Aduh, benar. Hilang langsung, tidak tahu saya ada di mana. Nah kan, setelah bangun, nggak tahu sampai di mana. Mau nyambung lagi, biasa kan baca berita kan 1, 2, 3, 4, nggak tahu sampai di mana. Langsung aja 8. Nah, cepat selesai. Daripada bingung-bingung, nggak tahu sampai di mana, bingung sendiri. Kalau baca lagi, ulang lagi sama yang tadi sebelum tidurnya gimana? Ulang lagi, udahlah. Nah kan, kadang-kadang begitu loh. Kalau capek banget, pernah, sering lah. Nah kan, sering sekali. Maka kadang-kadang, batin kita kalau tidak ada sama badan ini masalahnya. Kehilangan kesadaran sebentar bisa masalah besar. Kehilangan kesadaran itulah bikin masalah kita besar-besaran. Betul kan? Masalah besar loh kalau hilang kesadaran itu. Nah kan, ada juga di Thailand. Guru besar, nah kan, pergi baca berita, acak sama nela pergi baca berita barang, sama nela juga balusan jadi sama nela, nah duduk nyambung sama nela sementara, kan lama bawa si anak kecil, kan, sama nela kecil duduk balis dengan kepala wihala yang lain ada undangan di luar. Setelah itu baca berita, dan baca berita, hati mulai dulu yang kepala wihala. Biasakan peliman jasa kan. Ya thawariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewa ito tinang petanang upakapati isitang meditang tumhang kipamewa cimicantu sape purentu sangkepa canto penara soyatha manicho tira soyatha. Biasakan sapi tiyo kan. Nah, habis tilaso yada sama nela langsung pawatusap mangkalang. Kok pawatusap? Itu kan tutup. Itu kan berita tutup, itu bukan peruta. Kan sama nela kan belum hafal apa-apa ya langsung pawatusap mangkalang lakan tusa parewata sapa buddha numpawena sarasoti pawantute. Pawatu sapa mangkarang lakan tu sapa dewata sapa dhamanu bhavena saraswati pawantute. Pawatu sapa mangkarang lakan tu sapa dewata sapa sangkhanu bhavena saraswati pawantute. Bante kepala wihala. Saya mau baca apa lagi sebenarnya sudah tutup. Pulang. Umat tuh, kok baca berita kok hanya 1 menit? Iya, saya mau kan panjang sama nela sudah tutup. Sudah pawatusap mau apa lagi? Sudah tutup upacaranya.
Lalu mau mulai yang ini dia sudah tutup. Gitu. Dia sebenarnya kan nggak tahu apa-apa. Ya hanya baca waktu sab aja dia sudah hafal. Nah akhirnya bisa diapain? Kepala biar aja udah mau gimana? Air perita juga belum dibikin. Apanya belum dibikin? Bubar semua. Nah maka kadang-kadang tidak nyambung artinya. Tidak nyambung. Maka badan batin kita butuh perhatian. Butuh perhatian. Nah kan? Hati yakin deh. Kalau kita semangat, sakit juga hilang. Kalau kita semangat. Semangat apapun juga sakit juga hilang. Kalau semangat ya. Kalau nggak semangat itu sakit apapun juga tambah sakit. Nah kan? Kita usahakan. Hidup ini tolong diatur. Tolong diatur. Bahwa kalau mau nilai diri sendiri itu ada harga yang paling bagus itu. Jangan banyak pikiran. Kalau banyak pikiran itu harga diri itu hilang. Yang Fatih bilang itu. Rumah semewah apapun kalau nggak ada orang di dalam rumah itu harganya jatuh. Kenapa? Matanya tidak ada manfaat. Lihat yang bagus-bagus, dia kan tidak bisa dimenikmati tanpa perasaan. Betul tidak? Dia harus minta tolong kepada batin. Saya lihat bagus nggak? Enak nggak? Itu kan jendela doang. Dia akan lihat satu laporan ke batin. Dan pada waktu itu batin tidak ada pikiran yang lain. Jadi mata jadi tidak ada manfaat sama sekali. Berarti harga mata itu nol. Tidak ada masalah. Tetapi rugi besar. Kalau dengar suara yang enak-enak, laporan ke batin. Batin tidak ada waktu itu pikiran yang lain. Akhirnya dengar suaranya tidak dapat manfaatnya. Hidung kita juga mencium bau atau wangi enak loh. Laporan batin nggak ada lagi. Mata kecewa, telinga suara merdu juga kecewa, hidung yang wangi-wangi mau laporan mau menikmati kecewa, makanan juga kecewa, pakaian juga kecewa. Akhirnya hidup kita kapan bahagiaannya? Kapan? Tidak berbahagia karena batin itu tidak ada di rumah, batin tidak ada sama badan. Nanti dia mau omong sama siapa jadinya? Mau ngomong sama siapa? Maka jangan bilang, aduh Bante, mata cuma mata. Hanya mata. Tidak pernah menikmati tentang mata. Buat apa jadi matanya? Buat apa? Kalau warna yang bagus-bagus tidak bisa dilakam. Nggak bisa loh. Maka kita kebanyakan masalahnya, itu sebabnya. Harga dirinya hilang. Karena apa? Harga mahan. Kalau kita lihat, lalu laporan ke batin, senang, berbahagia. Itu namanya lihat. Kalau lihat setelah laporan ke batin, batin tidak peduli, batin masa bodoh, tidak mau tahu. Itu beda lah. Itu berarti lihat itu cuma-cuma, tidak ada maksud, tidak ada nilai yang bagus punya. Maka itulah kalau rumah kosong. Itu kalau batin tidak ada di badan. Banyak masalah. Maka berarti latihan umat begitu caranya. Tolong deh, jalan tahu jalan. Kalau sudah jalan tahu duduk, kan pusing. Duduk tahu tidur, kan pusing. Kalau sekarang sedang apa? Sedang apa? Sedang duduk. Tetapi berapa orang yang pikiran aku sedang duduk? Berapa orang di sini? Berapa orang yang sedang duduk berpikir aku sedang duduk? Berapa orang? Banyak pikiran di luar dan di luar ini. Ya bukan sedang duduknya. Jadi kita tidak tahu kita duduk baik atau tidak. Duduk enak atau tidak. Tidak tahu. Seperti kita pikiran. Pikiran itu ada. Tapi tidak tahu pikirannya apa. Jadi pikiran itu kosong jadinya. Pikiran kosong. Itulah jadi namanya rumah kosong. Ya jangan salah ya kalau maling masuk. Karena kamu ketinggalan rumah kok. Betul tidak? Kalau masalah masuk, jangan salah masalahnya. Karena batin tidak jaga. Batin satpam hilang. Nah kan? Barang hilang teriak-teriak. Kenapa hilang? Sekarang apa tahu nggak? Batin jalan-jalan di luar, bahagiaan mata hilang, dia pulang. Kenapa? Kok aku lihat bagus-bagus kok nggak bahagiaannya? Nah, ya gimana bisa? Kok saat kamu lihat batin kamu nggak ada sama kamu? Jalan kemana dia? Setelah dia pulang dia teriak-teriak. Kok aku lihat apa juga nggak bahagiaan? Masa sih? Kalau saat lihat kita ada
batin saat itu juga. Ada objeknya. Kalau ada objek pasti bagus lah. Nah kan, seperti kita dengar ceramah, kalau konsen dengar begini, pandai omong sendiri, semua diam, pasti masuk lah. Nah, setelah pulang, aduh kebahagiaan mata saya hilang kemana? Kenapa kok tidak ada bahagiaan sama sekali? Bukan, karena kita ini tidak ambil bahagiaannya. Akhirnya tidak ambil, dia juga tidak tunggu, dia juga pergi juga. Lewat maksudnya. Dia juga numpang lewat. Dengan baik juga lewat, buruk juga lewat sebetulnya. Tapi kita selalu ambil sisi yang buruk, simpan di hati. Sisi yang baik kita dicari. Sebenarnya sisi yang baik ada di dalam. Tapi kita tidak tunggu, kita nggak sabar. Maka melamun itu jangan deh. Lebih baik kita perhatian. Saat melihat, lihat yang benar. Supaya batin itu menikmati. Supaya masalah tidak masuk. Baik atau buruk itu tidak ada lah. Itu hanya perasaan. Hanya perasaan saja. Perasaan tidak enak namanya tidak baik. Perasaan enak namanya baik, itu aja. Jangan ambil bentuk-bentuk. Kalau ada bentuk kan pusing. Seperti tanya anak kecil, "Dek, cabai pedas nggak?" "Pedas." "Tahu dari mana?" "Dari buku." Nah, beda ya. Tanya ibu, cabai pedas nggak?" "Pedas." "Kenapa?" "Ini aku sedang masak chip, ini pedas sekali." Percaya siapa aja deh. Satu tahu dari buku, satu dari bukti. Yang kita banyak masalah itu adalah bukti dari seperti anak kecil. Banyak pikiran. Pikiran cabai pedas padahal belum makan cabai. Pikiran cabai pedas. Cabai pedas atau tidak bukan karena pikiran cabai pedas atau itu namanya cabai. Cabai rasanya loh. Rasanya, bukan cabainya. Rasa pedas sisa di lidahnya. Cabai nggak tahu kemana. Rasanya sisa. Berarti kalau kita mau bahagiaan, rasa bahagiaan itu ada nggak? Kalau rasa bahagiaan tidak ada, berarti kita tahu cabai dari buku. Nah, kalau rasa bahagia ada, berarti itu kita makan cabai. Nah, kalau asinan, berarti kita makan garam. Kalau manisan, gula. Apa lagi? Asin, asam, pedas, manis, tawar, pahit. Kemudian saya juga barusan tahu. Saya minum, umat memberikan minum warna hijau. Saya pikirlah itu cincau. Setelah minum daun papaya, waduh, langsung dari leher seker. Saya pikirlah cincau yang kosok-kosok daun. Jadi ada apa? Yang namanya cincau ya. Itu loh, hijau-hijau. Kesisa minum, seminum langsung. Pahitnya ampun. Kok air jadi gini? Iya, karena saya jus itu daun papaya, kata. Memang daun papaya bisa jadi jus ya? Hah? Pahit sekali loh. Iya. Sampai saya seker banget itu. Nah, seumur hidup, lahir sudah 40 tahun, tahu nggak? Barusan minum daun papaya di Indonesia nih. Hebat juga lah. Kok dia bisa pikir? Saya takut besok dia mau ambil daun apa, saya coba lagi. Takut apapun dia juga cus aja buat pantai. Apa juga bisa makan. Bisa nggak? Saya kadang-kadang bingung kan, jadi kita nggak tahu. Pikiran saya pikir itu cincaunya loh. Nah, pikiran pikiran baik loh. Dan rasanya nggak baik. Pahitnya minta ampun. Makan yang lain pahit semua. Makan yang manis jadi pahit semua. Waduh, luki pesah. Nah. Serang mau makan, makanan banyak-banyak. Nah kan? Haus sedikit. Minum aja dulu saya. Setelah minum pahitnya, aduh, kok jadi begini? Saya pikir lo cincau. Air makanan saya, nasi aja pahit. Semua pahit. Oh, begitu. Maka saya berpikir, ya benar juga sih. Pikiran dengan kenyataan kan beda. Saya pikirnya itu cincau. Nah kan, setelah turun daun papaya. Akhirnya sampai sekarang mungkin ingat sampai mati lah. Kayak nggak lupa dia rasa pahit daun papaya. Nah, tapi kalau bunga papaya masak Manado, oke lah itu.
Ya, saya terima kasih itu. Kalau daun jangan deh. Pai sampai pulut tuh. Pai sejak di leher turun. Sampai pai dimanapun sudah tahu. Nah, maka jadi hidup kita ini jangan banyak pikiran. Sedikit-sedikit lebih baik cari bukti deh. Kalau nggak ada bukti jangan percaya dulu. Kalau tidak yakin cip dulu. Jangan langsung seperti Bante. Nah, pai sehari. Kalau cip saja ya nggak apa-apa. Nah, mungkin setelah makan bisa loh. Kalau sebelum makan becip itu dulu, aduh benar-benar makanan semua itu batal. Nah, jadi hidup kita Bante pingin kita itu menikmati benaran. Jangan main pikiran yang tidak benar. Kenapa? Baik atau buruk seperti rasa sajalah. Rasa saja. Kalau orang pintar, kau Bante bilang setiap daun juga tidak sama. Yang cincau, daun saja kosok-kosok sedikit jadi beku, betul nggak? Daun yang lain nggak beku loh. Hanya satu itu, cincau itu. Setelah kosok-kosok jadi beku. Oh, seperti beda ya. Kalau sudah tahu, oh cenit ini. Supaya kita digunakan sebaik-baiknya. Nah kan? Maka hidup kita ini tolong deh. Jangan dibuang-buang waktu. Sayang matanya. Sayang telinganya. Sayang hidung, lidah, badan yang sudah sempurna. Sudah bagus-bagus, kenapa tidak menikmati? Setiap kali melihat cuci muka, uduk melihat, pada saat lihat, batin tidak mau lihat. Lalu bilang, kok bahagiaan saya nggak ada? Lihat juga nggak bahagiaan. Karena apa? Saat lihat dia tidak mau lihat batinnya, dia pikiran yang lain. Ini saya berpikir itu harga diri itu kemana sih? Harga kita jatuh sampai banyak-banyak sampai membunuh diri. Dengan Bante bilang, Bante hidup begini lebih baik aku bunuh diri. Saya bilang jangan. Kamu udah nggak boleh loh, jangan. Ya buat apa saya? Jangan sampai tidak terjadi. Jangan, nggak boleh. Jangan sampai tidak terjadi ya, jangan, nggak boleh. Ya kan Bante kan nggak boleh, betul nggak? Tidak boleh kan? Dia mau bunuh diri, tanya Bante. Bante bilang jangan, kan nggak boleh kan? Jangan pertama, jangan sampai tidak jadi. Jangan sampai tidak jadi. Nah, maka hidup ini kenapa kita harus dipaksa sih? Memang harus dipaksa apa? Tidak usah paksa juga bisa kok. Jalan keluar banyak, dengan air mengalir itu kenaan batu dia juga mengalir terus kok. Dia nggak paksa diri kok. Lubang sedikit dia juga masuk. Lama-lama juga ada jalan keluar. Betul tidak? Ini ya. Lubang kecil sekali dia bocor. Dia jalan keluar. Maupun mulai lubang kecil. Mulailah kalau ada masalah. Kebijaksanaan kita kecil pun juga bisa bawa masalah hilang semua. Bisa kok. Kenapa nggak coba dulu? Kenapa mau dibunuh diri dulu? Saya tanya, kalau gitu badan kamu salah apa sih? Bunuhlah batin kamu. Kalau batin kamu mau mati, jangan bunuh badan dong. Badan kan tidak tahu apa-apa. Dia kan badan kan disuruh oleh batin kok. Yang kita jahat itu jahat dari lopa dosa moha. Bunuhlah lopa dosa moha. Kenapa tuh bunuh mata, telinga, hidung, lidah, badan yang tidak tahu apa-apa? Betul tidak? Kasihan yang tidak tahu manau. Gitu loh. Maka saya bilang, kenapa harus dikorbankan? Badan kan tidak sakit kok. Batin yang sakit. Kenapa dikorbankan badan? Badan itu sehat-sehat, saya lihat itu. Orang bunuh diri itu banyak yang badan sehat-sehat loh. Batin yang tidak sehat. Betul tidak? Batin dia yang mau mati, bukan badannya mau. Badan itu nggak mau loh. Tanya dulu badan itu mau lihat. Saya masih mau lihat. Coba tanya telinga dulu, kamu masih mau dengar suara yang merdu tidak? Aku masih mau dengar suara merdu. Hidung kamu masih suka nggak yang wangi-wangi? Ya aku masih suka. Kamu masih makan yang enak-enak nggak? Ya aku masih mau. Badan masih ada pakaian yang bagus, masih mau. Itu jangan. Kalau begitu, tanya dulu dia izinkan tidak. Masalah kamu kan di batin, bukan masalah di mata, telinga, hidung, lidah, badan. Bukan. Bunuh diri itu kan di kantong leher kan nggak salah apa-apa kok. Apa ditalik-talik leher. Masalah di leher apa? Betul kan?
Kadang bawa pisau tusuk badan. Badan kan tidak apa-apa. Badan kan nggak sakit. Berarti ini adalah kebodohan. Keputusan yang tidak bermanfaat sama sekali. Maka penting bilang, berpikir izinkan dulu. Mata dari karma baik. Telinga dari karma baik. Hidung dari karma baik. Lidah dari karma baik. Badan dan batin. Semua ini dari karma baik loh, asri badan batinnya. Kalau karma buruk tidak seperti ini loh. Tidak seperti ini, hormat kepada karma baik sedikit. Cari karma baik lagi belum tentu ketemu loh. Belum tentu ketemu yang lengkap lagi. Mau nggak setelah lahir mata buta langsung? Nggak mau kan? Kalau sudah ada mata mau disembuhkan. Setelah mata sembuh mau dikorbankan mata. Tidak boleh. Tidak boleh. Maka seling hormatilah. Batin mendidikkan dia. Jangan dia bodoh, jangan dia emosi, jangan dia kemerekatan. Itu batin yang ada masalah. Maka batin suka kesini ke sana, kesini ke sana. Akhirnya tidak jaga badan. Ada badannya begini. Dengan kadang-kadang jadi begini, kadang-kadang jadi begitu. Maka sayang waktu. Sayang waktu. Kau bilang sekali itu kesehatan, keselamatan itu penting loh, penting. Pantai pengen seperti ini adalah acara agama Buddha kita juga. Mendengarkan ceramah itu mendidikkan batin. Ada nyaman sang Buddha juga. Ada seekor gajah. Tahu nggak gajah? Apa? Karena ada dua. Saya selalu tanya 2 kali. Kenapa? Karena bahasa pantai itu kurang. Karena saya bilang gajah. Oh saya tahu itu. Yang seperti jendela kan? Itu loh. Maka saya hati-hati saya omong. Takut yang bawa yang salah paham bawa pulang. Pantai cerita binatang kenapa milih pintu ya? Nah, itu maka saya usaha omong yang agak beda gitu. Gajah itu kaca. Gajah. Betul tidak? Kalau itu namanya apa? Kaca. Binatangnya sama saya dengar. Saya nggak bisa omong. Nah, waktu itu tahu nggak? Seekor gajah ini waktu itu palampok ya. Orang mau palampok. Nah, kebetulan malam-malam dia kan sembunyi di tempat seekor gajah itu cerita tentang rencana mau lampok begini, mau bunuh begini. Gajah dengar. Gajah jadi batin jadi kacau loh. Karena dengar suara yang pelampok itu cerita. Akhirnya dia masuk ke hati si ekor gajah itu. Nah, si ekor gajah itu hanya dengar di sampingnya si batin gajah itu kacau loh. Pengen mau jahat seperti dengar cerita tadi. Sampai, besoknya batin seekor gajah itu kacau loh. Agak marah-marah sejak dengar cerita pelampok cerita di samping dia tadi malam. Waduh, kaget. Kenapa kok dia pikiran berubah, sifat jadi berubah? Hanya dengar itu dia anggap itu, waduh ini benar. Akhirnya sang Buddha pinta. Gimana tahu nggak? Suluk para pantai. Gimana nak? Bincang-bincang dhamma di samping dia. Balusan baik. Nah, cerita tentang bermanfaat, omong tentang dhamma, batin si ekor kaca itu berubah jadi bijaksana loh. Hanya kuping aja batin kan bisa jahat loh. Nanti dia laporan. Coba kalau di rumah kita, papa omong juga tidak baik, mama omong juga tidak baik, anak di tengah-tengah itulah preman lah. Kemudian hari preman lah. Lebih baik papa mama kerjasama. Janji ya Maya, kalau dekat anak omong baik-baik. Jangan sampai anak nih dilakam suara papa itu, papa jahat, mama jahat. Tidak boleh. Seekor kaca aja ambil suaranya. Baik atau buruk dia tahu, masuk ke hati. Gimana anak kita? Betul tidak? Tolong dibahas sedikit rumah tangga kita. Boleh marah, jangan ada anak di rumah. Berarti kita malah aja di gunung. Selesai malah barusan pulang ke rumah. Janji sama mama dulu, Mak, hari ini kita mau marahkan. Anak tidur dulu ya. Nah, anak tidur dulu. Lalu kita keluar. 100 kilo nih. Selesai malah barusan masuk. Aturannya sampai pintu masuk tidak boleh marah.
Suara kasar sedikit pun tidak boleh masuk ke kuping anak. Muka seperti apa mai-mai, ada kan muka kuda yang uduk mai-mai itu namanya kuda apa? Yang itu yang mai-mai itu loh. Nggak tahu mai-mai apa itu? Nah, muka kuda lihat nggak? Tidak, kuda begini ya. Kuda begini, kuda ada kuda mah. Muka kuda begitu. Nah, maka jadi cakedili. Takutnya nanti jangan bilang nanti laporan ke Pante. Pante anak aku jahat. Nah, hati-hati anak-anakku jahat. Padahal itu anak lakam suala dari siapa? Dari orang tua. Batin dia jadi kacau jadinya. Maka nggak boleh ya, nggak boleh. Rumah tangga kita bisa perbaiki kok. Itu banyak manfaat sekali. Maka harapan banget bahwa hidup kita ini kalau batin baik banget, seperti batin kitanya. Kalau ada bijaksanaan, tahu nggak? Tidak mungkin dia miskin. Tidak mungkin sekali. Orang miskin adalah orang bodoh. Kenapa tahu nggak? Kalau ada bijaksana itu, aduh dia lihat manfaat, semua manfaat loh. Manfaat yang banyak sekali. Hanya mau pakai uang aja dia bijaksana, muncul satu ide aja dia punya uang. Berarti punya. Maka jadi berpikir juga bahwa ajaran Sang Buddha kasih kebijaksanaan dulu supaya kita ada masalah kita bisa selesai dengan baik. Kalau ada masalah gampang kok. Tidak yau-yau dengan batin. Tidak yau-yau sama batin. Kenapa? Batin ini kalau dia dikontrol oleh keinginan atau kemerdatan, batin kita ini murah. Apalagi batin kita kontrol oleh kebencian, batin lebih murah lagi. Kalau batin kita diatur atau kontrol oleh kebodohan, lebih tidak bisa nilai. Nol. Jadi manusia harta hilang. Lalu mau ketemu yang baik-baik sulit. Sulit banget. Maka ada kalau batin kita naik, saya yakin hidup berubah dengan baik, lebih cepat. Lebih cepat banget. Kenapa tahu nggak? Kau pada bilang kalau kita jujur, sungguh-sungguh. Kau pada bilang banyak kok sekarang istri suami banyak masalah. Istri selalu bilang apa tahu? Saya pingin suami saya setia sama saya. Ya setia sih ada, sesaat-saat juga ada. Tetapi kan itu kan butuh pendidikan, butuh sekolah juga batinnya, betul tidak? Butuh sekolah balusan tamat. Kalau tiba-tiba mau setia, dia juga lihat dulu setia dengan tidak setia atau tidak. Nah kan, usahakan supaya kita diri sendiri jadi magnet. Jadi magnet. Tidak ada yang paku bodoh lah, lengket. Kita tong jadi magnet. Magnet apa tahu nggak? Kalau hati kita baik tahu nggak? Nanti paku, nanti rezeki yang lain juga nempel semua. Kesehatan, keselamatan, rezeki, kemakmuran, semua nempel. Tidak mungkin. Contohnya, kalau orang tua kita kaya raya, cita-cita orang tua sih pingin uang semuanya, rumah semuanya, atau mobil yang mewah itu memberikanlah kepada anak dia. Setelah dia kaya raya, punya anak satu, malah apa seperti sakit jiwa itu namanya apa? Tidak normal gitu. Waduh, bersiapkan uang ini untuk dia, masa dia jadi gitu? Mau kasih nggak bisa, karena karma dia tidak sanggup diterima rezeki yang besar. Ternyata rezeki yang bersiapkan itu rezeki juga tidak bodoh. Tidak berani kasih anaknya. Akhirnya gimana tahu? Rali ke membantu. Akhirnya membantu yang melayani anak dia, bantu dia. Akhirnya juga angkat membantu itu menjadi anak angkat. Akhirnya kekayaan semua turun kepada membantu. Membantu akhirnya dia menjadi anak angkat, dapat rezeki yang besar. Padahal membantu itu tidak ada niat mau jadi orang kaya, tidak pernah berpikir 1% pun, betul tidak? Ternyata uang semua dipersiapkan itu demi anak, ternyata punya membantu. Akhirnya membantu yang dapat rezeki yang besar. Kenapa?
Karena harta semua itu dari air telingat orang tua. Harta itu murni, akan ketemu yang murni. Maka maupun lahir sebagai anak dia sendiri pun juga tidak akan bisa diterima. Kenapa? Karma menaktur. Aktur ini rezeki punya siapa? Rezeki punya siapa? Jangan merasa bahwa rezeki itu papa, mama pasti ke anak. Belum pasti loh, belum pasti. Nah kan, siapa yang bijaksanaan, orang itu akan terima dengan baik. Dari kebijaksanaan. Apalagi rezeki itu dapat dari usaha yang benar-benar sungguh-sungguh. Orang yang terima itu tidak mungkin orang jahat yang bisa terima. Tidak akan. Tidak akan. Maka mohon anak-anak kita semua, jangan berpikir bahwa orang tua Anda kaya, Anda akan dapat warisan semuanya. Kalau karma tidak nyambung, Anda tidak akan dapat. Anda tidak akan dapat. Nah kan, kok Bante bilang suami, istri, suami suka berdana, istri tidak. Ternyata waktu istri meninggal dunia, lahir sebagai makhluk peta. Harta itu ternyata sisanya rambut panjang doang. Kenapa tahu nggak? Karena harta yang di dunia ini dia tidak dapat sampai umur, sampai meninggal dunia pun 1 sen harta juga tidak dapat. Harta makhluk peta hanya rambut yang panjang uruk tutup badan, hanya tutup badan doang. Waktu itu dia datang ke rumah, malu setengah mati. Aduh, badan aku jadi gini, gimana? Aku malulah sama suami sama anaknya. Akhirnya bunyi suara. Suami dengar, kok suara aneh-aneh, kayak pernah dengar. Suara siapa ya? Nah, akhirnya dia turun dari rumah, dicari-cari suaranya. Akhirnya ketemu. Loh, kok jadi mantan istrinya? Iya Pak, saya istrinya. Terus kok jadi begini? Kok nggak ada pakaian, nggak ada? Iya, ini karma saya. Ini karma saya. Loh, kalau gitu tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Kenapa? Rumah kita kan pakaian kamu masih banyak loh. Tunggu sebentar saya ambil dulu. Tunggu sebentar, tunggu di sini. Mantan istrinya sekarang sudah jadi makhluk peta. Hanya rambut aja panjang uduk tutup badan. Merasa malu. Buluk-buluk suaminya. Mau pergi ke rumah. Ambil pakaian dia sebelum meninggal dunia itu. Uduk kasih makhluk peta yang pakai. Mantan istri bilang, Pak jangan. Itu bukan caranya. Terus gimana kamu nggak ada pakaian? Ya betul, sangat. Memang saya, kalau papa kasih pakaian ke saya, kadang-kadang saya ada badan, kadang-kadang tidak ada badannya. Makhluk halus maksudnya. Makhluk halus itu makanan, pakaian, obat-obat semua dari batin, bukan dari badannya. Papa kasih saya, kalau saya hilang, pakaian juga di sini. Tidak bisa ikutin saya. Lebih baik Pak, Papa bantu saya boleh jalannya. Papa pulang ke rumah, pakaian saya semua bekas yang saya pakai sebelum saya meninggal dunia itu, berdanalah kepada orang nggak mampu lah. Nah lalu saya akan turut bergembira, saya akan terima jasa itu. Kalau batin saya dapat, nanti badan saya juga dapat. Harus lewat batin dulu Pak. Papa jangan bawa pakaian saya semua itu kasih makhluk peta pakai. Saya tidak dapat. Ini saya bentuk sebentar. Nanti saya juga hilang. Batin saja yang saya punya. Saya tidak ada badan jasmani seperti kita. Ada dala daging, ada otot, ada kaki. Enggak, ini bentuk sebentar. Ini bayangan saja. Jangan, itu tidak berhasil. Lebih baik Papa bawa pakaian saya semua itu memberikan kepada orang yang nggak mampu, lalu mereka pelimpahan jasa. Nanti saya akan turut bergembira. Setelah itu dana yang Papa membantu saya lebih baik dana itu kepada sangka paling sedikit 4 tante. Dengan 4 tante untuk terima sangka dana, nanti saya juga akan dapat. Lewat batin semua Pak, jangan pakai lewat badan. Seperti masa saya masih hidup sama Papa, itu sangat terima. Ini karma buluk saya sedang berbuah. Kalau mau bantu seperti itu. Akhirnya paginya
papa laksanakan dengan baik. Pakaian mantan istri dulu itu dia berdana kepada orang yang nggak mampu. Itu kan harta duniawi, bukan harta dari karma yang lampau punya. Itu harta sementara. Pinjam sementara pakai. Kontrak ke bahasa kita itu bukan hak milik, hak pakai. Akhirnya dilaksanakan pakaian berdana, lalu sanggadana untuk prapiku sangga menuang air peliman jasa kepada mantan istrinya sudah jadi makhluk peta. Benar, istri turut bergembira, istri mengetahuan agar badan istri semua itu ada pakaian sesuai dengan niat suami bantu ini. Setelah ada pakaian, agar makhluk itu juga muncul lagi terhadap sama suami sama anaknya. Suami jadi cerita, nak itu mamamu. Dan papa tidak cerita. Sebelumnya mamamu hanya dapat rambut panjang tutup badan. Sekarang mama kamu dapat pakaian. Akhirnya itu nasihat oleh makhluk mantan istrinya. Maka hidup kita sekarang kaya boleh, tetapi rasanya jangan miskin. Tahu nggak? Kaya boleh, rasanya jangan miskin. Nah, di India juga ada satu kota. Di situ kota itu kalau kita pergi sekarang banyak yang jual kue kaca. Kue kaca itu sekarang masih laku. Siapa yang ke India, wilayah Rajagaha dekat Nalanda, yang wihara Weluvanaram Arama, yang wihara hubungan tentang maka busa. Wihara ini yang tahu nggak? Mokkhalana sama Sariputra yang tabitkan jadi bhikkhu di wihara Weluvana. Weluvana ini juga wihara pertama dalam agama Buddha kita. Wihara ini juga ada hubungan baik sama tupai. Tupai itu jasa besar di hutan bambu. Sang Buddha berwasa di wihara tersebut 5 tahun. Dengan riwayat singkat tentang kue roti kaca, bahwa ada orang kaya rasa miskin. Satu, dia kan rumah dekat di situ, lalu dia lewat pasar, lihat orang jual kue kaca, pengen mau, gimana caranya, mau dibelikan. Kalau sudah keluar uang, tidak berani, takut orang lihat bahwa dia punya uang, nggak berani. Gimana cara simpan dalam hati. Mau makan aja menderita. Orang kaya loh, mau makan aja berpikir 7 keliling. Mau makan kue kaca sedikit aja nggak berani, takut orang tahu dia itu punya uang, takut orang minta, gitu loh. Ada simpan masalah sepele begitu. Sampai dari pasar kue roti kaca itu sampai ke rumah. Istri tanya, Pak, kok hari ini mukanya begitu sih? Ada apa yang saya bisa bantu? Diam aja dia. Ada tanya ulang-ulang lagi, kasih tahu. Tadi sore saya lewat pasar, saya lihat mereka jual kue kaca. Saya mau beli, tetapi nggak berani, nanti orang takut, orang lihat saya punya uang. Oh gitu. Kan papa kan uang kan banyak, biarinlah beli sedikit. Nggak boleh deh orang minta gimana aku. Oh, kalau gitu gimana? Begini aja deh. Beli aja, makan di rumah. Nggak boleh, nanti kamu ikut makan. Hah? Istri pun yang nggak boleh ikut makan kalau keluar dari uang dia. Waduh, kalau gitu gimana? Nggak, saya nggak makan, nggak boleh. Pikir gimana jalannya. Lalu gitu gimana? Mau makan nggak? Ya mau, orang sedang pikir gimana jalannya gitu. Mau makan kue sedikit aja pikir 7 kali. Dan akhirnya tahu keputusan. Ada ide katanya. Saya mau beli sedikit yang mentah aja. Kenapa? Saya mau masak sendiri. Kamu juga nggak boleh ikut makan. Waduh. Ya udah terserah, daripada menderita begini kan saya juga menderita katanya. Akhirnya dia suruh istri beli kue kaca yang mentah yang belum matang. Beli sampai ke rumah, suruh istri. Nih, kamu hari ini nggak boleh kemana-kemana ya. Kenapa? Pintu jendela ditutup, dikunci. Kenapa? Saya mau masak.
Kenapa ditutup? Nanti ada orang masuk keluar, nggak boleh, nanti minta sama saya. Waduh. Terus gimana? Saya mau masak lantai 7. Kenapa? Kalau saya masak di lantai 1, kalau asapnya keluar orang menghalum, nanti masuk gimana? Waduh, sampai harum wangi pun dicakar. Maka aku mau masak lantai 7 supaya tidak ada yang tahu, supaya nggak ada yang cium-cium kue saya, katanya. Cakap baik-baik, jangan buka pintu, jangan buka apapun di rumah kita. Benar. Ini, waduh, orang kaya rasa miskin. Kalau bahasa kita orang pelit. Bahasa kita, ini bahasa yang sopan santun, orang kaya rasa miskin. Kalau bahasa kita pelit. Benar, dia lantai 7 bawa kue segini doang. Pai masak pelan-pelan. Nah kan? Buka jendela. Bukan jendela. Sedang masak. Ternyata Sang Buddha lihat. Sang Buddha kan mata batin, lihat siapa yang bisa dibantu. Nah kan? Tahu nggak? Nimitta muncul dalam bentuk pikiran Sang Buddha. Muncul ada seseorang sedang masak roti kaca di lantai 7, katanya. Waduh, siapa yang tidak tahu? Sang Buddha mana tahu. Sang Buddha langsung panggil Mokkallana. Mokkallana kesini sebentar. Ada apa yang mulia? Tolong deh. Ada satu orang sedang masak tuh di lantai 7, katanya. Tolong gimana supaya memberikan dhamma kepada dia, supaya dia itu tidak pelit, gimana caranya, katanya. Waduh, itu sedang masak di lantai 7, senang karena siapa yang mau naik lantai 7? Nah, Mokkallana kan ada kesaktian, kan bisa muncul ke sana ke sini, dengan bisa terbang. Mokkallana kan paling sakti. Dengan Mokkallana memberikan tugas kepada Sang Buddha. Langsung, itu kan sedang masak, senang. Dengan tiba-tiba lihat di jendela. Astaga, ada orang di jendela. Waduh, saya usaha setengah mati masak, masih ada orang di jendela ini. Siapa dia, katanya? Kenapa dilihat saya masak? Mau ditutup, kok sudah talat. Sedang masak lagi. Aduh, takut orang itu minta lagi. Kok kamu bisa di sini, katanya? Ya, saya akan memberikan, kasih tahu bahwa Papa, kalau Papa yang mulia masak sendiri, makan sendiri itu semakin habis loh. Lalu kenapa? Lebih baik, mau tahu tidak? Kue ini akan banyak nanti kalau kamu bisa bagi orang. Nah kan, mau tahu nggak? Nanti caranya gimana? Caranya adalah besok setelah masak ini bawa roti kaca ini ke wihara. Coba deh, daripada kamu masak sendiri, makan sendiri, nanti habis kuenya. Supaya kue tidak habis, kamu bisa makan banyak-banyak. Nah kan, akhirnya dia sudah bisa ditolak. Akhirnya tahu nggak? Ya udah kalau saya masak dulu, saya nggak makan kalau gitu. Tapi benar kan? Tambah banyak kan? Bukan habis? Iya benar, katanya. Benar, banyak lah nanti. Akhirnya benar, orang kaya rasa miskin. Nah kan, bawa roti kaca ke wihara. Sang Buddha sudah senyum, sudah lihat, oh ini yang masak di lantai 7. Sudah datang dia. Nah kan, kaya raya. Nah kan, makan kue aja 7 hari keliling-keliling pikiran. Akhirnya tahu, bawa makanan dana ke Sang Buddha. Satu aja. Piku kan banyak, dia bingung. Aduh, kue kaca saya kan 1. Gimana bisa dana semua? Akhirnya tuh tolong serahkan kepada Sang Buddha. Dan Sang Buddha ambil 1. Dia kaget. Kok ambil semua? Kok nggak dibagi yang lain? Sang Buddha ambil 1. Pilihnya dorong ke piku yang kedua, muncul 2. Piku yang kedua ambil 2, muncul 4. Piku yang ketiga ambil 4, muncul kan? Sampai semakin bengkak, semakin beranak-anak. Kue dia semakin banyak, ambil 1 muncul 2, ambil 2 muncul 4, ambil 4 muncul 6, 7. Sampai terakhir sisa masih banyak sekali. Sang Buddha kasih melihat begitu. Sangaca dari Sang Buddha.
Orang itu kaget. Hah? Kok kue saya beranak? Kok bisa? Katanya. Kok bisa begitu? Sang Buddha kan kasih kesempatan, tunggu dia bijaksanaan dulu gitu kan. Benar kan? Kalau kamu tahu cara bagi, mana habisnya tuh? Buktinya pantai terakhir ambil masih ada sisa banyak. Mau ke mana lagi nggak tahu. Dia kayak, waduh, kenapa aku tidak tahu sejak dulu katanya. Kalau aku tahu sejak dulu, aku sudah ada banyak. Karena aku punya uang, aku punya makanan, aku punya banyak-banyak. Waduh, kenapa tidak kasih tahu sebelum-sebelumnya? Kalau gitu aku lebih kaya dong. Iyalah, tong tahu cara bagi. Sampai Sang Buddha iseng lagi. Tuh, makanan sisa banyak, dibuang aja di depan wihara. Nah, sampai dibuang ke wihara di depan, supaya dia pulang dia ingat kue itu lagi. Nah kan, sampai sekarang tahu nggak? Sampai sekarang di situ bikin pintu gerbang. Pintu gerbang itu masih atas namanya pintu kaca loh. Sampai sekarang pintu itu, lalu kota itu selalu kalau kita lewat aja tahu nggak, roti kaca itu tinggi-tinggi, semua masih dijual sekarang. Kala-kala liwayat itulah, liwayat orang kaya rasa miskin itu. Sampai dia juga karena baik juga bikin kue 2554 tahun yang lalu, sampai sekarang kue masih laku loh. Kalau ada kue kaca dia itu loh. Sekarang itu kalau kita pergi ke India, kalau ke Nalanda, ke Wihara Weluwanalam, kalau lewat kota itu akan lihat cowok semua jual kue kaca dibeli. Kalau tidak beli begitu, orang tidak percaya bahwa Anda sampai Lacakaha, sampai wilayah itu. Nah, itu terkenal kue kaca. Nah kan, makanya hidup kita jangan merasa bahwa makan sendiri itu enak loh, tidak enak. Tidak enak, harus tahu caranya. Pakaian kita yang pakai di badan pun juga dari orang yang bikin, orang yang asri, yang nggak tahu bahan dari mana. Betul tidak? Bukan langsung jadi. Maka semoga kita ini mendengar bahwa hidup kita kenapa tidak mampu. Bukan masalah mampu tidak mampunya, masalahnya merati diri, jangan kemerekatan. Nah, Bante sendiri pakai jubah juga hanya satu set. Nah kan, sudah 27 tahun juga nggak usah malu lah. Mau ke rumah tukar pakai ini, mau pesta inilah. Nah kan, kemarin anak umat nikahan di hotel apa bintang 5 itu, hotel apa? Hotel ini dekat Senayan itu, hotel apa? Hotel Mulia. Saya juga pakai ini. Kemarin ke rumah tukar juga pakai ini. Ke rumah sakit juga pakai ini. Ke gunung juga pakai ini. Apa malunya? Yang penting batin kita happy aja. Betul tidak? Jangan nilai, wah Bante pakai jubah murah. Nggak ada yang cerita. Nah kan? Murah tersehat daripada mahal tetapi kena bunuh. Betul tidak? Banyak pakai bahan-bahan mati di jalan, kena lampok. Betul tidak? Kalau saya hilang dimanapun, ini punya Bante bukan? Iya. Kok kamu bawa? Ya buat apa? Ini kan punya Bante, saya nggak bisa dipakai. Ya udah aman. Nah, aman. Ada juga Bante pergi ke Thailand, teman saya dari Thailand ke Jakarta. Tas di ketukaran. Tas sama. Dan teman saya bawa ke wihara, bingung aja. Hah? Kok bukan tas saya kata. Pikir gimana ya? Ya bukalah. Daripada tidak buka kan mau kirim kemana? Mana tahu ada alamat, ada tanda-tanda bisa dikembalikan. Kita sibuk dengan kembalikan tas orang. Dengan lalu setelah buka, ampun semua lengkap di situ. Punya perempuan semua. Bante bingung. Tidak ada tanda-tanda. Apa yang saya bisa diambil? Tidak ada sama sekali. Tas segede begitu, satu bahan pun tidak bisa digunakan. Bante juga pikir, coba kalau dia punya Bante juga sama katanya. Kalau dia bisa pakai jubah silakan aja katanya. Silakan aja kalau bisa pakai jubah. Nah kan, coba kalau dia bisa pakai bon binapata, bisa nggak? Nggak bisa. Sabar aja kalau gitu. Kita benar. Nah kan, kita kirim ke dia. Akhirnya kita telepon ke airport. Ya ada yang kirim tas katanya. Tas sudah dibuka kata. Dia buka, dia juga nggak berani pakai jubah, coba deh.
Nah, akhirnya dikembalikan dengan selamat. Makanya hidup kita jangan takut ini hilang itu hilang. Bijaksanaan dulu. Bijaksanaan dulu, jangan sampai merasa hidup ini. Dan kadang-kadang hidup kita diatur hari ini lebih baik daripada kemarin, cukup dulu. Jangan batin, jangan jauh-jauh sampai seminggu, tidak boleh. Paling lama hari ini hari Minggu, merenungkan bahwa hari ini hari Minggu lebih baik daripada hari Sabtu, itu sudah cukup. Jangan pikiran lebih baik kesadaran itu penting. Kalau mau meditasi nanti ada tangka kok. Contoh pertama tong ada objek dulu, angkat batin dulu. Maunya kerja apa batin, suruh dia pegang pulpen dulu. Pensin, tahu nggak pensin? Bukan pulpen kan? Pensin. Pensin itu ada makna juga. Apa itu pensin? Sekarang kan pakai pulpen agak bodoh. Pakai pulpen agak bodoh. Pakai pensin agak pintar. Kenapa saya bilang pakai pensin pintar? Pakai pulpen bodoh. Kalau pensin itu begini. Kalau kita jadi kosok-kosok dulu kan, agak tajam. Ditulis. Setelah sudah tidak terlalu tajam, betul tidak? Di mana lagi? Kosok-kosok lagi. Ditulis lagi kan, seperti sedang meratihan. Kadang-kadang kita bijaksanaan, kadang-kadang bodoh, maksud saya gitu. Batin kita kan begitu. Lalu tahu nggak manfaatnya? Satu unjung ini. Buat apa tahu nggak? Sudah ditulis semua, dibaca. Aduh salah. Nah, apa yang ada unjungnya? Hapusnya. Sudah siap. Tetapi jangan hapus semua ya. Hapus yang salah. Betul kan? Ada unjungnya, ada hapusnya kan? Ya, kalau sudah dibaca, yang mana salah, dihapus, dikosok-kosok, ditulis yang benar, balik lagi di situ. Nah, itu maknanya. Sekarang pulpen nggak bisa dihapus, colek, buang. Pulpen juga buang, marah. Kalau pakai pensin, nyalang marah, salah nggak apa-apa. Sudah masih siap-siap apa? Menghapusnya kok, kosok-kosok sedikit, tulis ulang lagi. Kita bisa perbaiki lagi, betul tidak? Jangan lama-lama. Kalau sudah tahu salah tulis, cepat dihapus. Kalau yang sudah tidak tajam, dikosok lagi supaya bisa tulis lagi. Hidup kita begitu tidak. Jangan bodoh langsung, dikosok dulu batinnya. Jangan sampai dia nggak bisa ditulis, tidak bisa berpikir yang mana. Kalau pikiran yang salah, tolong bersiapkan menghapusnya. Apa tahu nggak? Ingat kebaikan. Ingat kebaikan supaya cepat dihapus yang salah. Yang tidak benar tolong disadarkan. Bertekad merati di bawah, aku tidak akan melakukan seperti itu lagi. Semakin jauh nanti ini juga hapus. Itu kehidupan kita. Kita kan sudah sekolah kok, betul tidak? Masa sih lupa pensin? Kalau gitu, pulang di sini tolong lewat toko deh. Beli pensin, tolong di tas. Kalau bingung, kalau ada masalah, lihat pensin. Benar juga sih ya. Kalau aku tulis yang tajam, sebentar lagi dia sudah tidak tajam, dikosok. Kalau yang mana ditulis salah, ini siap untuk menghapus. Satu, itulah. Bikin yang benar, yang salah untuk dibantuin. Nah, hidup kita juga begitu. Matematika juga penting loh. Apa tahu nggak matematika? Dipakai ya. Matematika itu dipakai untuk kita sehari-hari. Ada pulang, ada tambah, ada apa lagi? Ada bagi, ada kali, ada sama dengan. Nah, hidup kita biarinlah hari ini rugi, kan matematika ada rugi, betul tidak? Ada kulangnya kan? Wah, hari ini untung, ada tidak? Ada tambah. Wah, hari ini untung sekali, ada berapa kali-kali. Ya, tetapi kalau nah kan, paling sedikit, tidak rugi, tidak untung. Ya sama dengan ini aja udahlah. Betul tidak? Yang penting ada jawaban. Nah kan, harus dipakai ya matematika sama pensin itu loh. Penting. Pensin itu udah ditulis hidup kita ini. Ada yang tajam, ada yang tahu, ada yang belum tahu. Tidak apa-apa. Tapi siap untuk menghapuskan yang salah. Untuk jalan lagi, untuk tulis lagi. Matematika juga. Pantai aku rugi. Ya, matematika. Betul tidak? Ada kan kulang. Ada kan tambah. Ada kan kali.
Ada kan? Sama dengan. Itu antum ada jawaban semua. Sekolah kita nih kita lupa, kita pakai yang tidak sesuai dengan sekolah. Maka kita tuh ada nasihat terus dalam pikiran kita supaya kita hidup itu ada gurunya. Pulpen jadi guru juga, pensil juga jadi guru, matematika jadi guru, bahasa juga jadi guru. Kita sebagai orang murid belajar, nanti kita akan semakin membaik. Yakinlah kepada kita semua kan sudah sekolah. Ambil yang mana yang bisa dipakai, yang mana makna. Pegang pensil, ingat, oh ini dia tajam. Oh pada waktu kita yang bagus-bagus ya. Ada juga yang kita kurang licik sedikit, kurang sehat sedikit, kurang tajam. Dikosok lagi. Oh hidup ini ada salah jalan. Dihapus yang salahnya, ditulis yang benar. Nanti juga baik lagi. Nanti bisa bikin suratnya, bisa kirim kepada orang yang baca yang tidak salah paham. Itu cara atur hidup sehari-hari. Mungkin waktu singkat dan ada waktu sedikit. Ada tanya? Silakan. Baik, tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tertulis, kertas diangkat aja, nanti kami ambil. Begitu kepada Bante, kami persilakan. Kalau di kertas ini Bante bisa baca itu enggak? Atau yang kasih Bante ini Bante bisa baca omong langsung atau pribadi? Bante bisa omong atau gimana? Yang kasih Bante ini Bante bisa baca omong pakai mic boleh? Atau ada rahasia? Hah? Boleh kan? Supaya tahu dia tanyanya apa, nanti saya jawab sendiri kan. Kalau saya baca salah, mohon maaf. Namo Buddhaya, saat batin seorang sedang pergi seperti yang Bante sampaikan, apakah berarti orang tersebut tidak ada kesadaran saat itu? Ini jawab dulu. Memang sudah jatuh dari kesadaran. Berarti batin saat itu sulit dimengerti. Bahwa batin itu baik atau buruk, tidak tahu. Abu-abu. Tahu nggak abu-abu? Terang nggak, gelap nggak? Maka saat batin kita tidak ada sama kita itu yang banyak masalah. Kalau saat batin ada sama badan kita ada masalah, dia akan berani hadap masalahnya. Kedua, apakah mungkin orang tersebut bisa kemasukan batin lahir? Batin lahir. Batin lahir apa sih? Maksud makhluk bukan maksud. Makhluk masuk. Begitu enggak maksudnya? Iya ya. Apakah mungkin orang tersebut bisa? Bisa aja loh. Bisa aja. Yang orang seling kemasukan itu ini. Yang ketinggalan lumah nih. Hati-hati. Jangan jauh-jauh sama lumahnya. Batin kalau kita keluar dari badan, kepikirannya. Akhirnya ya yang kekuatan yang lain ganti. Kalau di rumah kita kan nggak kuat kalau nggak ada seadanya. Nggak kuat sama sekali, nggak kuat loh. Tidak kuat. Maka jadi kalau kita ketinggalan itu bisa. Apalagi misalnya kalau kita ke tempat yang rasa ketakutan kan pikiran kan sudah keluar dulu. Saat itulah bisa masuk langsung. Saat kita pikiran keluar itu dia culik langsung. Nah kan akhirnya kenan juga. Bisa masuk. Bagaimana bisa bantu nggak ya? Pedesan, apa sih? Ini apa sih? Penjelasan. Oh penjelasan. Penjelasan mengenai. Oh dibantu deh.
Sampai besok juga nggak bisa jawab. Hah? Bawa kemana? Dengar dia, saya mau dengar. Lebih baik enak begitu kamu ambil semua nih deh. Kayak salah alamat deh. Orangnya bisa dibaca, dikirim terus. Bisa omong, bisa baca, tahu. Nah, lebih cepat. Namo Buddhaya, Bante. Saat batin seseorang sedang pergi seperti yang Bante sampaikan. Udah itu udah. Udah ya. Satu lagi. Bagaimana penjelasan mengenai loktung atau tangki? Loktung. Lotung apa lotung? Apa sih lotung? Saya tidak tahu lotung. Nggak, lotung itu apa? Makhluk, lotung, makhluk. Orang yang dimasuki makhluk seperti dewa-dewa seperti itu. Itu namanya lotung. Capek deh. Pakai bahasa yang kampung-kampungan. Lotung-lotung saya bingung. Terus apa lagi dia tanya? Apakah orang yang mempunyai kemampuan tertentu atau orang suci bisa mengontrol batin yang masuk sebagai pengganti batinnya yang pergi? Ya, udah satu ya. Udah. Jangan baca lagi, saya lupa. Saya jawab ini dulu. Itu adalah kalau biasanya kan batin kita ini kadang-kadang tergantung. Misalnya kan kadang-kadang kalau kita timbunkan batin kita angkat menjadi, misalnya kan batin kita bisa jadi batin makhluk, bisa jadi batin binatang. Satu sisi kalau kita sedang meratihan, batin kita bisa jadi manusia benar. Ada satu juga bisa meratihan saat kita duduk bisa menjadi batin dewa juga loh. Seperti seseorang kalau sudah merati diri, dia akan tingkat semakin halus, semakin dekat alam yang lebih halus, lebih tinggi gitu loh, lebih tinggi. Maka jadi kadang kalau batin kita terbuka, tidak yang tutup susun-susun. Kalau kita kan susun tutup. Kenapa tahu nggak? Sudah ada masalah, ini sudah batin kita yang di bawah. Akhirnya tahu nggak? Pikiran yang lampau, pikiran yang akan datang. Yang pikiran sekarang tidak ada lagi. Tahu nggak? Pikiran yang terang itu pikiran yang di tengah-tengah. Pikiran seimbangan dulu. Itu barusan tahu batin kita itu benar-benar makhluk yang mana yang masuk. Kalau masih pakai batin yang lampau, masih pakai batin yang akan datang, kesulitan. Pada dewa yang lebih tinggi daripada kita, kadang-kadang juga mereka itu ada kemampuan. Mereka ada kemampuan. Seperti mantra lah. Mantra kontrol batin langsung. Mantra. Beda sama parita. Parita kan kebijaksanaan. Kalau mantra kan kesaktian. Beda sifatnya. Kadang-kadang saya lihat makhluk masuk orang, tahu nggak? Masuk orang. Kadang-kadang makhluk itu tidak bisa dimasuk ke orang, tetapi kontrol oleh orang pintar itu loh. Pakai mantra masuk lagi. Ada kekuatan loh. Makhluk belum tentu bisa masuk. Tadi orang yang kontrol yang pakai makhluk itu pakai mantra dipaksa. Seperti paku tolok begini nggak mungkin masuk kayu kecuali ketok pakunya ada masuk ke badan kayunya. Makhluk juga kadang-kadang dia nggak bisa kemampuan, tetapi makhluk itu pakai mantra oleh orang pintar, dipaksa dia masuk, bisa masuk begitu.
Kedua, welcome. Senang, silakan, undangan masuk. Itu juga masuk. Satu paksa, satu undang. Itu bisa masuk. Adalah batin kita kan tidak sama. Ada yang dulu pernah jadi dewa, kita mana tahu yang duduk di sini. Betul tidak? Batin kita bisa tidak yang dulu pernah lahir alam yang duduk di sini sebelum jadi Anda sudah lahir jadi dewa. Jadi sifat dewanya sudah ada di badan kitanya. Batin kan tidak baru, badan aja yang barunya ikut ayah ibu. Batin yang lampau, yang di alam dewa nanti ada juga batin dewa. Berarti itu alam dia, batin dia yang dari alam dewa, dia bawa sifatnya, dia bawa doanya, dia pasti ada kemewahan, beda sama orang lain. Itu bedanya. Batin bukan sakalang punya, paham nggak? Paham nggak? Kita ini beda-beda alam maksudnya. Duduk di sini bukan satu alam doh. Bisa jadi alam dewa juga, bisa jadi alam Brahma, bisa jadi alam dalam tindak manusia ke manusia, dia jadi dewa. Tapi batinnya loh, yang kita pakai kadang-kadang jadi dewa. Lihat nggak? Kalau orang kemasukan dewa, kadang-kadang batin yang dulu dia juga pernah jadi dewa, kan suka nyambung kepada dewa ke dewa. Akhirnya begitu. Kadang bukan masuk saja, memang dia sudah jadi dewa juga, batin dia. Itu memang sifat dia. Badan aja lihat manusia, kalau batin kadang-kadang dia di alam dewa. Bisa gampang itu. Oke nggak? Kedua, nggak. Apa? Yang terakhir apa sih? Ada satu. Kayak ada satu lagi deh tadi. Yang terakhir. Yang terakhir apa? Apakah orang yang mempunyai kemampuan tertentu bisa mengontrol batin yang masuk sebagai pengganti batinnya yang pergi? Kok pandai bilang? Tergantung kita kontrol. Seperti batin murni kontrol yang kalau batin murni bisa kontrol batin yang kotor. Seperti apa? Seperti misalnya kan guru meditasi, beliau kan murni. Kalau biku umat sama nela yang balusan latihan, pikiran yang masih terang, masih gelap itu, beliau tahu semua. Tahu kamu pikirannya apa, rasanya apa. Nanti beliau ditekor, jangan pikiran begitu. Itu batin beliau, kontrol batin yang di bawah lagi. Nah, seperti kita naik ke gunung, bisa lihat di bawah. Orang di bawah nggak bisa lihat di gunung semua. Kalau di atas pasti lihat ke bawah. Kalau di bawah nggak bisa dilihat di atas gunung ada apa aja. Kalau kita di atas gunung bisa lihat apa aja di bawah. Kalau batin bisa kontrol begitu. Ke kontrol pikiran, kontrol sifatnya. Sifat kotornya beliau tahu. Itu batin kalau sudah murni bisa kotor apapun beliau ketahuan. Itu bisa lebih tinggi, batin lebih tinggi. Terus jangan banyak-banyak mau makan. Penting loh makan, saya nggak lupa loh. Maupun kita lupa, jangan hadap saya lupa. Kalau lewat jam 12 saya nggak bisa makan, saya nggak mau. Silakan. Pertanyaan berikutnya adalah Namo Buddhaya Bante. Gimana saya nggak banyak pikiran, saya lagi kuliahin anak saya dan bayaran yang lain-lain lagi. Tiba-tiba suami saya berhenti kerja. Saya yang bertanggung jawab, tapi lama-lama saya nggak sanggup. Saya harus bagaimana, Bante? Jadi Messi, pindah ke wihara, atasila. Itu sebenarnya yang tadi sudah 1000 orang yang tanya ke Bante, yang bilang nggak sanggup. Sebenarnya sanggup. Jangan nilai diri sendiri murah. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Hilang semangat saja. Bukan nggak sanggup. Hilang semangat. Hilang semangat jadi nggak sanggup. Betul tidak? Bukan nggak sanggup. Hilang kebijaksanaan. Jadi bodoh masuk. Dengan kematian sanggup atau tidak sanggup pun juga bisa terima. Kok masa orang masih hidup? Anak juga. Sebentar lagi dia juga gede. Nggak mungkin semakin lama semakin kecil anaknya. Betul tidak? Berpikir kita masa kecil, kita bisa gede. Anak kita masa kecil, nanti dia juga besar. Nanti dia juga ada nasihat yang lain.
Kalau tentang keuangan, tiba-tiba suami tidak. Suami tiba-tiba keluar dari kerjaan. Sekarang juga bahasa kerja kan di dunia ini kan banyak, kan bisa mulai lagi, bukan? Mulai lagi lah. Omong ketemu lagi bahwa kita mau yang mana. Apa yang sisa adalah semangat hilang kemana dulu sekarang. Batin hilang kemana. Masalah itu bukan masalah miskin. Ini sementara kok. Tidak untuk selama-lamanya. Sampai puncak dia juga turun masalahnya. Ini sudah puncak belum? Saya pikir itu belum puncak kok. Kalau puncaknya minta ampun. Saya ketemu seperti di Thailand. Puncak apa tahu nggak? Waduh. Suami HIV. Istri HIV. Anak HIV. Ini puncak. Ini namanya masalah. Kenapa? Senin papa mati. Selasa mama mati. Rabu anak mati. Ini masalahnya. Tidak ada waktu. Ini masalah besar. Kalau tidak ada waktu sama sekali. Ini masih ada waktu. Nafas masih lancar nggak? Yang lain macet, dia nafas masih lancar kan? Semangat lagi ya. Hitung 1, 2, 3. Baca buku Dhamma sejenak. Omong sama suami. Bijaksanaan suami ada loh. Jangan bilang suami tidak kerja lalu suami cacat. Bukan. Suami tidak cacat kok. Suami itu kan ada kenan baik. Baik satu keluarga suami. Betul tidak? Nasihat. Mana tahu suami masih ada mama. Masih ada papa. Masih ada teman. Masih ada paman. Tolong dulu. Konsen dulu sama orang dekat dulu. Konsen dulu. Mana tahu. Pastilah kalau ketemu orang lain. Pasti oh lebih baik saya bantu kamu deh. Ada orang bantu. Jangan diam. Semangat. Cari kerja itu cari orang yang dekat dulu, yang kita hormat. Ibu, ayah, saudara itu penasehat saat yang ada menderita keruakaan. Jangan pikiran jauh-jauh ya. Orang dekat kita bisa bantu kok. Orang dekat tolong dulu ya. Mama ada nggak? Papa masih ada nggak? Saudara masih ada nggak? Tolong konsen dulu, mana tahu ada yang kaya banget dia belum omong. Betul tidak? Masa sih semua miskin 7 turunan nggak lah? Tapi ada 7 turunan yang satu yang dia kaya mana tahu. Tolong ya. Supaya apa? Anak bisa sekolah. Anak juga sekolah setiap hari. Tetapi juga namanya anak. Semiskin apapun ilmu butuh. Maka Bhante sarankan. Tolong ingat saudara ada di mana sekarang. Ingat, jangan ingat hanya suami sama anak. Ingat saudara suami. Ingat saudara diri sendiri. Mereka itu bisa bantu atau tidak. Itu kan nasihat. Kalau saudara bantu saudara apa salahnya? Betul tidak? Usahakan jangan hilang semangat ya. Tidak boleh hilang semangat. Lalu kalau ada waktu, jangan sebayang. Lalu batin itu semangat kembali lagi. Yang penting nafas lancar. Kalau nafas macet, jangan. Itu masalah bertambah-tambah. Jangan. Anak tidak yang biaya, suami tidak sanggup juga nantinya. Jangan timbulkan hilang semangat. Kita harus ada kesadaran bahwa miskin bukan masalah tiba-tiba. Masalah pikiran yang tidak ada jalan keluar. Kok Bhante bilang, kalau air ada lubang seperti calum aja dia bisa bikin lubang yang besar. Betul tidak? Cari lubang yang kecil. Nasihat ditulis siapa yang teman yang baik bisa bantu nggak? Atau sama sekali tidak ada teman juga nggak mungkin nggak? Masa sih 200 juta orang Indonesia tidak teman sekali? Nggak lah. Minta tolong sama teman. Minta nasihat dulu. Kita nggak minta uang sama dia kok. Minta nasihat. Itu penting. Bhante pun, Bhante merasa itu saya bisa apapun. Bhante juga masih ada nasihat loh. Bhante membangun wihara mau apapun. Bhante juga ada nasihat loh. Bukan Bhante sok pinta. Bhante juga ada nasihat lagi. Kalau Bhante ada masalah. Bhante juga takut hilang peta juga. Betul nggak? Takutnya saya jalan juga. Bhante itu ada guru juga. Guru Anda adalah saudara Anda sendiri. Tolong mulai pulang dari sini. Telepon dulu. Satu-satu. Sudah sampai berapa turunan. Telepon semua. SMS. Bisa nggak titip anak sebentar. 2 tahun. Sama kakak. 2 tahun balik. Bisa titip sama cici nggak? 2 tahun. Sudah 4 tahun ilit. Gampang kok. Kalau tidak ada siapa-siapa ada. Gampang. Tempat anak asuhan ada. Tidaklah, tidak. Ini bukan masalah. Kita lupa saudara.
tolong diminta nasihat kepada saudara dulu, yang dekat-dekat dulu. Pastilah ada yang mampu, paling tidak uang juga, pasti barang. Kalau tidak barang juga nasihat yang baik ada. Tolongให้dia semangat aja. Baik, karena waktunya sudah siang, Yang Mulia Bante Kamsai akan makan siang, maka pertanyaan berikut ini akan kami tampung untuk minggu depan. Terima kasih. Minggu depan. Tapi tidak ada yang mau mati kan di situ. Kalau minggu depan kayak sanggup nggak tahan? Jangan sampai aku mau mati besok, masa minggu depan. Tidak. Sebenarnya masalah semua itu tidak ada masalah. Tolong kasih tahu aja lah. Pasti jalan keluar banyak. Jangan diam kalau ada masalah. Nasihat ada di mana supaya kita sehat. Buat apa? Ada saudara putus tidak? Ini saudara sedama bukan? Kalau saya tanya sekarang, tahu nggak? Kalau dia benar-benar tidak mampu sama sekali, saya yakin kita sumbang 1000 begini juga anak dia bisa sekolah besok. Ini saudara sedama kok. Masa ketinggalan saudara putus tidak? Coba kalau benar, coba kalau kita sumbang aja 1000 aja anak dia bisa sekolah loh. Duduk di sini saudara bukan? Jangan ketinggalan loh. Bisa bantu. Tolong semangat. Dan maksud saya, tolong cari saudara dulu. Nanti ada jalan keluar. Pasti yakin saudara Anda ada yang mampu. Kalau papanya suruh kerja lagi. Jangan hilang semangat. Jangan nilai uang lebih penting. Batin dulu. Badan, balusan uang. Jangan uang dulu. Batin hilang. Tidak ketemu. Tidak boleh kosongkan batinnya. Baiklah. Semoga ibu papa saudara sedama yang berbahagia, semoga kita memberikan kekuatan, melenyapkanlah rasa miskin, timbulkan kekayaan ya, kemakmuran dan kesehatan, keselamatan dan kebijaksanaan. Anumodana sape sata bhavantu sukhitata.